Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan semua para menterinya di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerjanya. Menteri bagian perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri bagian pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat, sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri Bagian Pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk desa-desa, sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, teka-teki macam apakah yang Paduka ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan sebuah pertanyaannya. Begini, menurut kalian di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Terus yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang karena mendengar pertanyaan Baginda Raja tersebut. Akhirnya, setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, Ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki. Betul juga katamu, ujar Baginda Raja. Kalau begitu, panggil Abu Nawas kemari secepatnya. Itah Baginda Raja. Kemudian, singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Raja. Ada gerangan apa Baginda memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini, saya belum juga menemukan jawabannya, kata Baginda Raja. Kalau boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. Wahai Abu Nawas, menurutmu di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah ini? Abu Nawas yang memang terkenal cerdas tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita, Paduka yang mulia. Maksudnya bagaimana itu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena ada keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Allah di dalam otak manusia. Dari situlah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini, karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja.
Silahkan Pak Duka sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurutmu lebih banyakan mana ikan di laut atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Pak Duka. Baginda Raja masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa bisa lebih banyak ikan di laut? Wahai Abu Nawas, apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam, sudah miliaran ikan ditangkap oleh manusia, namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit, tak satu pun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan itu. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Di dalam hidup kita, perjalanan gak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu di luar rencana yang terjadi. Entah sesuatu itu yang menyenangkan kita, atau sesuatu itu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita. Tentang membalikkan keadaan, kita semua sudah tahu jagonya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalah itu ringan, tapi karena Abu Nawas cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Dan berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar, pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu tujuanku ke sini, memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu saja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Dan benar saja tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia, orangnya sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya? Tanya Abu Nawas. Iya nih Abu Nawas, tuh Abu Jahil katanya lagi ada masalah, barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, memang apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Kemudian Abu Jahil menceritakan permasalahannya yang sedang dialaminya. Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, aduh maaf, aku nggak bisa, ucap Abu Nawas.
Mendengar hal itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas pasti masalahnya akan selesai. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar, tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Udah sore begini tapi belum datang juga." Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tetapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secarik kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres masalahmu?" Abu Jahil pun menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak datang ke sini." "Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Ah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi saja. Aku tempelin tulisan di rumahnya itu," kata Abu Jahil. Tulisan apa Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, "Aku tulis orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya." "Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa saja kan karena dia lupa," kata kawan-kawan Abu Nawas. Biar mikir dia, orang ditungguin malah pergi entah kemana," jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan terpogoh-pogoh. "Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku itu diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. Begitu ya. Lalu bagaimana kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil dengan kecewa. "Ya, tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sering salam sapa, dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya geram. Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya, dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya
dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Dan setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit. Bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya nggak tahu Baginda. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius pasti tahu jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang ada yang nggak bisa saya jawab Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Kelas. Baiklah Abu Nawas, tapi ingat kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan dapat hadiah besar," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," saut Abu Nawas. "Begini teka-tekinya Abu Nawas, apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia, dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas. Cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya. Kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya, dan ternyata ini adalah jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelasin apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukul pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia yang membuatku sedih di saat saya bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya kepadaku," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantung koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Pada suatu hari yang cerah, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk menguji kecerdikan dan kepandaian orang-orang di setiap negeri. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas.
Ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan untuk mengadu kepintaran dengan mereka. Dan keinginan penduduk desa pun disetujui oleh kepala desa. Kalau begitu, besok di lapangan di alun-alun kota kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu, kata kepala desa. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan alun-alun kota untuk menghormati tamunya. Maka kepala desa itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu. Sebagai rasa hormat kami, kalian bertiga diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang, bukan kepalang. Maka dengan sombongnya orang bijak yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" kata orang bijak yang pertama dengan sombongnya. Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Pusat bumi ini berada tepat di bawah telapak kaki saya, wahai saudaraku yang budiman," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak pertama tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" Sangkal orang bijak yang pertama, "Itu gampang. Jika saudara tidak percaya atas jawabanku, cobalah saudara ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa terdiam. Kini tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, berapa banyakkah jumlah bintang di langit?" kata orang bijak kedua. Lagi-lagi Abu Nawas menjawabnya dengan tenang. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledai ini," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati orang bijak yang kedua. Lantas ia pun kembali bertanya, "Terus bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak yang kedua. "Itu mudah. Kalau Anda tidak percaya, silahkan hitung saja rambut yang ada di keledaiku ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas dengan santai. "Ya, itu sih bodoh dan akal-akalanmu saja, wahai Abu Nawas. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua. "Nah, itu kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" jawab Abu Nawas tanpa ragu-ragu. Mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Sekarang tampillah orang bijak yang ketiga, yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Lalu dengan ketusnya ia bertanya, "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu banyak mengenai keledai. Sekarang coba katakan kepadaku, berapakah jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanya orang bijak yang ketiga. "Saudaraku, jumlah bulu yang ada di keledai Saudaraku, jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut kamu," jawab Abu Nawas. "Lantas bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak yang ketiga.
Oh, itu sih mudah saja. Bagaimana saudara cabut segenggam bulu dari ekor keledaiku? Kemudian aku juga akan mencabut segenggam rambut dari janggut saudara. Nah, kalau jumlahnya sama, maka yang aku katakan adalah benar. Tapi kalau tidak sama, ya berarti aku yang keliru, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung Abu Nawas. Ketiga orang yang katanya bijak itu akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dan penduduk desa dengan keringat malu yang bercucuran. Kemudian orang-orang desa pun mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Jika kita pernah merasa terganggu karena ada orang yang tidak menyukai kita, merasa dikucilkan, atau bahkan kita tidak dihargai, hingga pikiran kita lelah mempertanyakan alasan mereka memuji kita, maka kisah Abu Nawas berikut ini dapat menjadi pencerahan untuk kita. Abu Nawas memiliki seorang sahabat sejak kecil yang bernama Sarmun. Namun, karena kesibukan masing-masing, mereka sudah jarang bertemu. Suatu hari Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Maka ia pun berangkat menaiki keledai menuju rumah Sarmun. Setibanya di sana, ia melihat sahabatnya sedang duduk sendirian. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan?" Sarmun menjawab dengan lesu. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah Abu Nawas, aku baik-baik saja." Namun dari nada suaranya, Abu Nawas bisa menebak bahwa sahabatnya sedang dirundung masalah. "Ada apa kawan? Ceritakanlah kepadaku," tanya Abu Nawas. Sarmun menghela nafas dan berkata, "Aku merasa dikucilkan oleh teman-temanku Abu Nawas. Mungkin karena aku miskin, mereka enggan berkawan denganku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, Itu hanya perasaanmu saja, jangan berpikir seperti itu." "Tidak Abu Nawas, aku benar-benar merasakannya. Setiap kali aku datang ke perkumpulan mereka malah pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun dengan sedih. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku punya sebuah cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan dengan harga 5 dinar." Sarmun yang merasa heran, tetapi ia tetap pergi ke pasar hewan dan mencoba menjual cincin tersebut. Namun setiap orang yang ditawarkannya hanya menawar dengan harga 1 atau 2 dinar. Sarmun pun kembali dan melaporkan hasilnya kepada Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Nawas, "sekarang coba tawarkan cincin itu di toko pakaian." Sarmun pun pergi ke toko pakaian, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang mau membeli cincin itu dengan harga 5 dinar. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang pergilah ke toko barang antik dan tanyakan berapa harga cincin itu." Setibanya di toko barang antik, pemilik toko mengamati cincin tersebut dan ia kemudian berkata, "Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Ini adalah barang yang sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga 5.000 dinar." Sarmun pun terkejut dan segera kembali ke Abu Nawas. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Sarmun pun berkata, "Mungkin pemilik toko barang antik itu orangnya bodoh ya Abu Nawas." "Bukan begitu Mang Sarmun," jawab Abu Nawas. "Jadi gini,
Ketika cincin ini kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkannya. Namun, ketika kau menemui orang yang menghargai cincin ini, harganya pun menjadi sangat tinggi. Begitu pula dengan dirimu. Jika kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkanmu. Tetapi, jika kau berada di lingkungan yang tepat, maka kau akan dihargai dan kehadiranmu akan dirindukan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saruman pun sadar bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang tidak menghargainya. Ia pun merasa lebih tenang dan bahagia. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.